Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman nasara wa alim al ulama, para ustaz, para kiai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hakim yang kami muliakan, kami hormati, jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih bisa sujud di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mudah syafaat kelak hingga hari zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Yang Pak Haji tadi katakan betul, saya masih di Palembang inilah. Cuman di ujung Palembang, di Sematang Borang, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Sukamulya, Pak. Sukamulya. Tahun 78 mungkin itu masih Banyuasin, Pak ya. Banyuasin. Pemekarannya tahun 98 gitu, bukan 78, 98. 98 itu masih Banyuasin. Saya masuk di Palembang ini tahun 2001. Tinggal di Pasundan, Pak, di Pasundan Veteran. Ini di Bombaru. Tinggal di situ 1 tahun dan saya hijrah ke Mata Merah, buka hutan, bikin majelis taklim di situ, ya bikin musola. Alhamdulillah jadi kampung, Pak. Namanya Kampung Serang. Itu ya. Di sini Talang, Banten ya. Dibuka oleh Al-Maghfirah Kiai Haji Balki ya. Namanya Gunung Meru dulu deh. Itu. Alhamdulillah ya, jalan pada kata Pak Haji tadi lancar, namanya pagi. Tancap gas, cuman cukup muter-muter sih. Mana lah. Pakai Google Map. Zaman canggih pakai Google Map. Dibaca oleh Google Map. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kesini satu rahmi, bukan mau ngajar, Pak, bukan mau ceramah, tidak, Pak. Tidak, sekali-kali saya mau nyiramai bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, para ustadz di sini. Saya tidak mau ngajar, tidak. Satu rahmi, Pak. Kita ngobrol, Pak, ngobrol, ngopi. Ya. Kalau bisa ngudut, jangan ngudut, Pak. Masjid ini, Pak. Apalagi live itu. Langsung itu komen ya. Ngudut ini langsung komen ceret haram, makruh, haram, makruh, haram, makruh itu tidak sopan gitu. Jadi jangan gitu. Walaupun yang ngerokok ya di luar gitu, ngerokok. Saya juga perokok sih. Tapi kalau di dalam masjid ya sejam-sejam enggak gitu. Anggap perjalanan ke jauh mobil itu. Ya, sekali lagi saya tidak akan menceramai, Pak. Dan saya akan ngobrol, Pak. Saya dulu belajar di Banten itu dengan bapak saya sendiri dan diteruskan oleh almarhum guru saya itu Kiai Haji Rofiuddin Sohari, pimpinan Pesantren Miftahul Ulum Banten. Dan kebetulan saya juga ya sempat belajar di Jawa Timur di Sunan Ampel. Ya sebenarnya tidak punya ilmu, Pak. Ceramah juga udah pacak gitu.
Dasar aja sih ya, kebetulan wae Pak, sama aja itu. Tapi ya kita ini selaku manusia itu, selaku hamba Allah, selaku umat Rasulullah, yang diharapkan di dunia ini cuma dua Pak. Dua yang sesuai dengan apa doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, itu kan selesai Pak, selesai itu. Ya kita tuh mengharapkannya cuma dua lah Pak, kebaikan di dunia dan kebaikan di ya. Selesai itu Pak. Kebaikan di dunia itu ya minimal sholat 5 waktu lah Pak. Kita agama itu sudah usah neko-neko Pak. Zaman sekarang ini zaman aneh-aneh gitu ya. Zaman aneh-aneh. Yang diajarkan oleh nenek moyang kita itu yang benar Pak. Yang sekarang tuh aneh-aneh Pak. Kayak sekarang kejadian itu ya. Takbir kayak yang perang gitu. Kayak apa terus azan kayak yang perang gitu ya. Setahu aku dari kecil ya azan tuh seperti itu Pak. Enak lagunya kan didengarnya Pak ya. Sekarang kan aneh-aneh. Jadi ikutilah para ulama zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh sorbannya yang besar. Kadang-kadang nyeleneh. Gitu Pak. Jangan tertipu oleh casing. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar, itulah. Tujuan manusia hidup itu cuma kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu sudah jaminan surga pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yakinlah umat Islam itu masuk surga semua kok. Yakinlah Pak. Harus yakin kita tuh punya kebaikan di akhirat. Punya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ibu-ibu bapak-bapak yakin enggak bapak-bapak dan ibu-ibu masuk surga? Yakin enggak Pak? Ya yakinlah Pak. Harus yakin lah. Kenapa dia yakin deh? Wong sana bae yakin gitu, kenapa kita yakin? Yakin. Harus ya. Bagaimana kita tidak yakin wong kuncinya bae sudah dikasih tahu kok. Kunci surga tuh sikok Pak. Miftahul jannah la ilah, itu kuncinya. Analoginya seperti ini Pak. Saya dikasih kunci Masjid Al-Hakim, Al-Hakim. Kalau saya sudah dikasih oleh Pak Haji kasih kunci, masa tidak bisa masuk? Logikanya seperti itu. Seharusnya bisa masuk dong. Itu kan. Makanya sesuai dengan kalimat doa tadi. Minta kebaikan pada Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhir. Kebaikan di dunia yang melakukan ibadah sholat dan lain-lainnya itu. Nah, akhirnya sesuai itu kebaikan di dunia akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Cuman Ustaz yakin nih masuk surga, yakin. Tapi ada cerita-cerita hadis segala itu, banyak orang yang masuk neraka. Banyak cerita-cerita juga. Masalahnya Pak, ketika kita sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah itu hilang Pak. Dari tenggorokan kita, dari lidah kita ini hilang gitu. Kalimat la ilaha illallahnya itu. Itulah yang disebut su'ul khotimah. Itu su'ul khotimah. Ya karena ini bukan ceramah ya ngobrol baik itu Pak. Ya kopi lah Pak gitu. Ngopi dulu kan, minum dulu. Nah, itu. Jadi keyakinan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Kebaikan di akhirat apa? Ya surga. Dan kebalik lagi cerita-cerita itu, cerita dari hadis dan lain-lainnya itu banyak orang-orang yang masuk neraka juga. Kenapa? Karena waktu di dalam kehidupannya kalimat la ilaha illallahnya itu kuncinya itu hilang, tak tahu kemana hilangnya itu. Jadi tidak bisa masuk ke surga itu, tidak masuk ke Masjid Al-Hakim ini. Karena saya sudah dikasih kunci oleh Pak Haji, hilang di jalan dia tak bisa masuk. Bisa masuk pecah ke buat kacaunya itu. Jadi masalah gitu. Iya kalau masjid, kalau ada malaikat lawannya Pak. Itu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan, kebaikan. Tapi terkadang kebaikan kita itu, amal-amal kita ini hilang dengan pola kehidupan kita. Amal yang kita kumpulkan lewat sholat, lewat ngaji, lewat zakat, lewat puasa,
terkadang hilang amal-amal kita itu, tidak bisa setor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang di dunianya dan di akhiratnya juga akan hilang. Dikarenakan oleh perbuatan kita sendiri. Oleh perbuatan kita sendiri, bukan orang lain, oleh kita. Di dalam kitab ini saya pernah baca kitab Mukhtarul Hadis karangan Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qasim, ada sebuah hadis, ada yang menerangkan ada berapa yang merusak amal-amal kita sendiri. Siapa yang merusak? Ya kita sendiri. Itu. Sittatun asya'atu bitul a'mal. Kata Rasulullah, sittatun asya'atu bitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah itu. Apa yang merusak itu? Yang sering kita lakukan setiap hari, Pak. Kita lakukan setiap hari. Kita ini terlalu sibuk membicarakan, mencari kejelekan orang lain. Itu. Pertama itu. Mencari-cari kejelekan orang lain. Disadari tidak disadari, kita ini sering mencari-cari kejelekan orang, membicarakan kejelekan orang lain. Itu, Pak. Ini kehidupan kita sehari-hari itu kita akui, kita sadari, tidak sadari emang melakukan itu semua. Paling gampang membicarakan kejelekan orang lain. Sittatun asya'atu bitul a'mal. Al-istighalu bil uyubil khalqi. Bahasa Arabnya itu. Karena kita wong Palembang ya bahasanya sering mencari kejelekan orang lain. Di kantor ini, di masjid ini, di dalam masjid ini bisa, Pak. Di dalam masjid habis sholat subuh pengajian baru keluar dari pintu, belum keluar sudah ngomong belum. Gitu kan. Si anu itu tuh. Pagi-pagi tak pernah sholat subuh di masjid, tidak pernah kumpul di masjid, tidak pernah sodakoh, tidak pernah anu, baru keluar dari masjid itu. Disadari tidak disadari itu bisa merontokkan amal kita. Apalagi kita kita laki-laki masih mending, Pak. Terkadang yang kebanyakan itu ya ibu-ibu kan ya. Tapi ibu-ibu sini tidak. Ibu-ibu sana sematang borang gitu. Tapi asalnya dari sini. Gitu. Ya, santai Pak, Bu, santai, tidak usah ini. Saya tidak bisa ceramah. Itu, Pak. Baru ini keluar dari masjid ngomong kan. Tetangga kita itu mah payah katanya. Awak kayo, kawak sugi katanya. Tapi pelitnya minta ampun. Padahal yang ngomong pelitnya naudzubillah mendalik. Ya, gitu. Ngomong gitu, Pak. Mencari, sibuk mencari kejelekan orang lain. Padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan kejelekan orang lain ketika orang itu tidak melakukan kejelekannya, yang dibicarakan oleh kita timbulnya apa, Pak? Fitnah. Al fitnatu asaddu minal qasd. Itu populer itu, Pak. Ketika dia melakukan apa yang dibicarakan oleh kita kejelekannya, itu termasuk gibah. Jadi apa ya? Kanan kiri kenal lah, Pak. Kanan kiri kenal. Apalagi tidak melakukan, kita suudon dengan orang lain. Suudon. Hati-hati kalau kita umur 40 tahun ke atas ini jangan berbanyak suudon, Pak. Itu bisa menghalangi kita husnul khotimah. Kalau kita kan banyak kan husnudon dengan uang tuh. Masjid Al-Hakim pengurusnya korupsi. Itu, Pak. Semua kejelekan-kejelekan tetangga kita. Nah, orang yang tidak sholat ke Masjid Al-Hakim ini dibicarakan. Apakah kita tahu mereka itu tidak sholat atau tidak sholatnya? Mungkin dia sholatnya lagi tugas dari satpam, mungkin di Pertamina, di kantornya sholatnya. Kan? Jadi kita ini sebagai makhluk Allah tidak bisa menjas, gitu. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Cuman mengajak kebaikan
Ya boleh, tapi bukan membicarakan kejelekan. Ketika kita mempunyai kawan, ya perilaku tidak baik, ya datangi, nasihati dengan baik dengan maudotul hasanah, dengan bahasa yang baik. Jangan bahasa yang tidak baik. Saya pernah baca di Siratun Nabawiyah itu tidak ada Rasulullah mengajarkan lidahnya itu sampai kotor, Pak. Wa hafidul lisan. Orang bisolat, orang ngaji, orang sujud pada Allah tapi lisannya tidak bisa dijaga, tidak akan lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidul lisan. Itu lisan kita. Membicarakan kejelekan orang lain, bicarakan keburukan orang lain. Salah satu yang merusak amal ibadah kita itulah, Pak. Itu enteng, Pak, sehari-hari itu. Sehari-hari, tapi enteng dilakukan juga itu. Di kantor juga cah itu. Di kantor juga cah itu. Tidak ngelihat tetangga kita senang ngomong, Pak Haji itu katanya. Wajar kalau Pak Haji itu taat di masjid katanya, sholat katanya. 5 waktu gak lepas sunahnya, dia kayo, gak mikirin makan lagi, gak mikirin duit lagi. Mobilnya Alphard TH, ya kan? Hah? Alphard ya? Itu Alphard. Itu. Mobilnya mengkilat-mengkilat. Wajar Pak Haji itu katanya taat. Kita ini boro-boro katanya itu. Itu membicarakan. Orang yang dibicarakan yang punya harta benda itu enak tidurnya tuh. Kita yang tidak punya harta susah mikirin uang itu. Mikir ke harta uang. Ya Bu ya. Kalau ibu-ibu ini tidak, Pak. Ibu ini sih tidak. Tidak. Juga beda, Pak ya. Bukan saya yang ngomong. Jauh balik cegatnya. Al istighalu bil uyubil, itu salah satunya. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, keras hati. Keras hati. Yang kedua ini keras hati. Wa qaswatul qaswah itu keras. Bagaimana definisi orang yang keras hati? Orang yang keras hatinya nih, Pak, itu tidak mau menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya dan para ulama. Zaman sekarang ini kan, Pak, alhamdulillah di hakim ini ya, di masjid ini penuh. Tapi apa sebanding dengan masjid dengan wilayahnya, Pak? Apa sebanding masjid yang semegah ini dengan wilayahnya, dengan jamaah, dengan masyarakatnya? Karena wakos suatu qalbi, keras hatinya. Ketika orang sudah keras hatinya, muglah diceramahi oleh kiai, Pak, muglah dibacakan apapun, dia akan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu. Kan menolak itu. Bengal, Pak. Kata orang ini, kalau orang Jawa itu apa namanya itu? Bandel gitu. Disuruh diajak ngaji, mau diajak kumpul-kumpul dengan PRT, suruh gotong royong, cendak ya. Cak kehebatan gitu. Aku udah perlu RT gitu. Padahal bikin KTP nyari RT. Itu, Pak. Itu orang keras hatinya, dinasehati oleh ulama, oleh tokoh, oleh masyarakat, oleh apa, diajak kebaikan, menolak. Orang macam itu tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima kebenaran dari apapun. Apa keras hati, Pak? Di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu ya. Di surat Al-Baqarah enggak tahu ayat berapa itu, lupa saya. Saya pernah baca di dalam tafsirnya itu kalimat marid itu penyakit itu. Fazadahumullahu marada. Jadi marid itu penyakit manusia. Di dalam hati manusia itu ada suatu penyakit, Pak. Fi qulubihim. Di dalam hati mereka itu ada suatu penyakit, marid. Apa penyakitnya? Ya sering kita lakukan juga. Kata menurut Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitabnya itu Tafsir Jalalain itu dikatakan
Di dalam hati manusia itu ada suatu penyakit. Penyakitnya apa? Apa? Iri, dengki, hasud, sombong. Sudah lengkap itu, Pak, lengkap itu. Iri memang penyakit yang tadi pertama tadi, tidak mau melihat, tidak galak melihat kawan senang. Senang melihat kawan susah. Tidak mau melihat saudara senang, tapi senang melihat saudara susah. Itu, Pak. Itu semua iri, dengki dalam hatinya. Yang lebih parahnya ini punya penyakit sombong, Pak. Sombong. Yang saya sombong, Pak. Oh, sudah penyakit sombong itu. Penyakit sombong itu apa bahasanya? Lebih baik, lebih gitu. Lebih merasa dirinya lebih dari orang lain. Yang jadi kiai lebih mentang-mentang jadi kiai, yang jadi ustadz mentang-mentang jadi ustadz. Gitu. Cak pengen dihormati ini ya. Zamannya sudah zaman sekarang seperti itu, Pak. Itu. Masyarakatnya juga seperti itu juga. Punya rasa lebih dari orang lain. Kate di Masjid Al-Hakim ini cuman sayalah yang lebih pintar. Lain tidak usah imam, aku inilah. Yang lain tidak usah azan, aku inilah. Aku inilah yang paling mantap sujudnya di Al-Hakim ini. Penyakit itu, Pak. Penyakit. Walaupun Bapak sujud sampai jidatnya hitam, apa ini? Dengkul, apa bahasa halusnya apa, Pak? Jangan dengkul, Pak, lutut. Sampai hitam. Ketika di dalam hatinya ada rasa kesombongan, tidak akan masuk surga. Tahu cerita iblis, Pak? Masyhur itu, Pak. Masyhur cerita itu. Iblis itu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah, lebih mulia dari malaikat. Azazil sebelum jadi iblis. Iblis tidak pernah orgenan tuh. Iblis tidak pernah nyekek botol. Iblis tidak pernah main gaplek. Gaplek apa remi, Pak? Yang mati kau, kan? Makanya yang main ini tuh main gap itu cepat mati, Pak. Iya, apa gap ya, Pak ya? Mati kau. Makanya yang main gap itu cepat mati, Pak. Hati-hati, Pak. Maksudnya mati permainannya, gitu, Pak. Maksudnya bukan mati orangnya, Pak. Iblis tidak tuh. Iblis tidak zina tuh, Pak. Tidak. Iblis pintar-pintar, Pak. Iblis hafal Quran, hafal Taurat, Jabur, hafal iblis itu. Tidak mungkin dimuliakan oleh Allah kalau dia tidak pintar dan taat pada Allah. Tapi kenapa dia ketaatan dia tidak dilihat oleh Allah sama sekali? Abadan fil abadan, laknatullah alal kafir. Kenapa? Sombong, Pak. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, ogah, galak, sombong, membandingkan aku lebih baik dari dia dari tanah, kita dari api. Itu sama aja dengan sekarang ini. Siapa kamu? Aku nih wong hebat, aku nih wong pinter, aku nih ustadz, aku nih kiai, aku. Itu sombong, Pak. Sudah, Pak. Sombong. Hilangkan rasa sombong kita. Masa kita kaya? Masa kita punya pangkat, derajat? Padahal sudah diingatkan oleh Allah itu, oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat apa pangkat kamu, apa derajat kamu, tapi yang dilihat perilaku kamu dan hati kamu. Itu sudah diperingatkan, populer itu, Pak, hadis itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, itu populer itu. Sering dikatakan oleh para ulama itu. Lebih kaya, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat, merasa. Di dalam ibadah juga seperti itu. Kita ini lebih baik ibadahnya dari kamu. Bahasanya itu.
Katik lah, cuma aku inilah di hakim itu yang taat katanya. Itu bahasanya. Itu. Hilangkan kalimat-kalimat aku lebih baik dari orang lain. Sekarang kan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang merusak amal ibadah kita. Sombong. Penyakit sombong. Yang ketiga, yang merusak amal ibadah kita itu wa hubbud dunya. Hubbud dunya, kata Rasulullah, hubbud dunya. Hubbud dunya, Pak. Terlalu menyenangi harta benda. Terlalu menyenangi keduniaan, Pak. Definisi hubbud dunya itu jangan salah definisi, Pak. Definisi hubbud dunya itu yang cak mana, Pak? Ang hubbud dunya itu ketika orang itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi pangkat dan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempergunakan harta bendanya itu untuk ke jalan kebaikan. Dia tambah kaya, tambah kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Itu, Pak. Dititip oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat, derajat, harta, tidak digunakan pada jalan Allah, itu namanya hubbud dunya. Kita punya mobil, apa dilarang oleh Allah? Kita punya rumah bagus, apa dilarang oleh Allah? Kita punya ilmu, apa dilarang oleh Allah? Kita punya pangkat, apa dilarang Allah? Tidak, Allah tidak apa. Malahan Allah merintahkan di dalam surat Al-Jumu'ah itu, Pak. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Fantasiru fil ard. Fantasiru itu menurut Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, fantasiru itu bertabur baulah di muka bumi ini untuk mencari rahmat Allah. Apa? Ya rahmat Allah itu berupa rezeki, harta benda yang harus kita usahakan, yang harus kita raih. Tapi ketika kita sudah meraihnya, digunakan untuk ibadah, Pak. Untuk menyantuni, Pak. Kasih sini. Hebatnya di sini, Pak. Ngaji disuguhi. Ada snack, ada kopi, lemak, Pak. Iya, ada lagi, Pak ya. Ada lagi. Nasi bungkus belum. Alangkah lemaknya, Bu. Ngaji itu lemak, memang ngaji itu lemak, Pak. Ngaji itu lemak, makan gratis, minum gratis, Pak. Coba ibu nonton organ, bayar, Pak. Bukan ini, bukan benci dengan organ, aku bukan, Pak, bukan. Aku senang juga dengan organ itu, apalagi yang biduannya yang aneh-aneh itu. Dijingok saya, jingok semua gitu. Jadi hubbud dunya. Yang hubbud dunya ini, itu yang bisa merusak amal ibadah. Kita sholat, kita ngaji, ya, Pak. Tapi pelitnya minta ampun, kaya dia, tapi tetangganya ada tetangga tidak makan, ada anak yatim nangis, dia tidak peduli orang seperti itu. Tidak peduli. Padahal sudah diperingatkan di surat Al-Ma'un itu, Pak. Hafal, Pak ya? Hafal itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini. Yang disebutkan orang yang membohongkan ayat-ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah itu orang yang menghardik anak yatim, merampas hak fakir miskin. Nah, definisi merampas hak fakir miskin itu bagaimana, Pak? Bukan kita merampas secara zahiriyah. Kita bukan merampas harta dia, bukan, Pak. Di dalam harta kita ini ada hak-hak fakir miskin, hak-hak anak yatim, hak-hak janda tua. Janda tua disantuni, janda muda ya dikawin ke gitu ya. Itu. Setuju, Pak ya? Pak ya? Iya, janda tua disantuni. Janda muda? Hah? Oh, ibu-ibu kok Ustaz nih ngajar tidak benar katanya. Awas Ustaz katanya. Tidak, Bu. Tidak. Nah, ibu ngelarang, Bu ya. Soalnya ibu nih ngelarang, saya agak belok dikit, Bu.
Lah ibu ngelarang ya bapaknya beristri lagi Pak Bu ya? Langsung iyalah katanya. Iyalah. Apa haknya ibu melarang Bapak? Apa haknya ibu melarang bapak untuk menikah lagi? Ya, Allah menganjurkan. Ya, tapi kalau adil, tapi tidak akan adil ya Pak ya. Cukup satu. Jangan marah dulu Bu. Kaki Pak, aku belain Pak. Jangan marah dulu Bu. Jangan marah dulu Bu. Kalau adil ya silakan. Kalau tidak adil ya cukup satu. Tidak mungkin bisa adil Pak Bu ya. Tidak mungkin bisa adil. Saya Bu belain juga Bu. Ya kalau ngaji kita kategorian tuh tidak ini Pak ya. Kalau kita ngaji tegang gitu kan. Balik-balik pening Pak. Balik-balik pening. Ya kita guyon ini Pak, guyon. Tapi guyon yang bermanfaat. Sampai mana aku tadi? Sampai mana tadi Pak? Jando ya. Itu. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu bidini fadzalikal ladzi yad'u'al yatim, fala yakhuddu 'ala ta'amil miskin." Ya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melakukan seperti itu yang salatnya sahun. Nah, kalimat sahun ini menurut ahli tafsir, sahun pengen dipuji secara dohriyah, sahun pengen dipuji secara batiniyah. Nah, sahun tidak mau mentaati aturan Allah yang lain. Salah satunya kita sholat tapi kita masih pelit. Kita punya harta, kita pelit. Itu. Jangan kawan Pak, lawan kita, wong sama wong pelit itu tidak seneng Pak. Lawan kita yang membenci kita, ya wajar gitu kalau tidak senang. Oh pelit nian, emang lawan kita. Tapi kawan kita juga benci Pak. Pelit nian katanya. Tadi orang pelit ini tidak disenangi wong Pak. Setan pun benci orang pelit itu. Jadi hubud dunia. Jadi hubud dunia itu yang merusak amal kita. Ketika kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, kebarokan oleh Allah, salurkan uang itu untuk ibadah. Hebat masjid ini. Sesuai dengan rumah-rumahnya mewah-mewah, masjidnya mewah. Ini rumah-rumahnya bagus-bagus, masjid Riyadh, naudzubillah min dzalik. Gitu. Jadi hubud dunia. Yang berapa berarti Pak ya? 4. Yang kelima, wakilatul haya. Wakilatul haya itu yang merusak amal ibadah. Wakilatul haya itu apa ya bahasa kitanya ini, tidak punya rasa malu Pak. Kita ini sudah hilang, bukan tidak, zaman sekarang ini bukan kita tidak punya rasa malu, nyaris hilang rasa malu kita. Nyaris hilang rasa malu kita. Tidak punya malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti ya sekarang ini di zaman globalisasi, di zaman digitalisasi, orang tidak punya malu joget-joget di TikTok. Ibu-ibu pakai jilbab, joget-joget di TikTok itu udah jelas gitu. Kan tidak punya rasa malu, ditonton seluruh dunia itu Pak. TikTok itu jangan main Pak. Nah, sudah itu kita tidak punya rasa malu. Kita diberikan oleh Allah kehidupan, nikmat oleh Allah, ya kan Pak? Nikmat apapun, nikmat dokhiriyah, nikmat batinnya oleh Allah, tapi kita masih durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh, apalagi kita di zaman-zaman sekarang ini, di kota besar ini Pak. Kita nih berperang dengan itu Pak. Tapi di Palembang alhamdulillah, ya, banyak kiai, banyak habaib, banyak benteng-benteng yang bentengi. Makanya jangan galak diadu domba dengan habaib. Wong kiai, ustad, ahlus sunnah galak-galak nian di adu domba oleh habaib gitu. Ya sudah, kalau yang tidak percaya habaib ya sudah. Itu ahlus sunnah ini, orang NU ini dari dulu, dari zaman nenek moyang kita, dari guru-guru kita mengajarkan pada dzurriyyah Rasulullah itu harus hormat Pak. Ini
tak tahu asal usulnya mencaci, memaki, kata urusannya. Ya kan? Cati urusan. Masalah dia nyambung tidak nyambungnya ya sudah, kita yakin bahwa dia nyambung. Kalau tidak nyambung ya urusan dia, Pak. Iya kan? Selesaikan urusan itu. Ibaratnya dia, oh Ustaz katanya belum tentu dia nyambung pada Rasulullah. Ya setahu kita ya itulah dari orang tua kita, dari guru kita, ya sudah itu baik, Pak. Apa? Ya kita menghormati, apa salahnya? Kita menghormati, apa salahnya, Pak? Apalagi dengan dzurriyyah Rasulullah. Kita dengan orang lain aja yang bukan dzurriyyah Rasulullah harus menghormati, harus menyayangi, apalagi dengan dzurriyyah Rasul. Saya ingatkan sekali lagi, Pak, dengan jamaah di sini, Pak. Saya mengingatkan, jangan galak-galak diadu domba oleh orang yang tidak punya kepentingan di situ. Apalagi kaget nih, rame nih, tahun 2024 ini. Gitu. Jangan galak diadu domba, Pak. Tetap para habaib itu ulama yang harus kita panuti. Habaib tetap harus kita hormati. Itu, Pak. Jangan galak mau diadu domba. Watulul wakilatul hayat, tidak punya rasa malu, Pak. Nah, sampai jam berapa Pak Haji ini? Kesiangan enggak? Hah? Sampai siang? Oh, ada makan. Aku biasanya 10 menit. Orang yang tidak merasa malu, Pak. Apalagi, Pak, kaum hawa ini, nah, kaum ibu-ibu, nah, tidak punya rasa malu. Ini zamannya sudah tidak jelas lah. Olahraga, joget-joget itu. Apa senam, joget-joget, Pak. Di depannya ibu-ibu, di belakangnya bapak-bapak. Ya kan? Saya, Pak, kalau setiap hari itu melewati Pusri, kantor saya itu kan di BGR, Pak. Saya masih bekerja, Pak. Saya bukan nyombong, Pak. Saya masih bekerja, Pak. Selain saya dakwah, saya ya, alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di Palembang ini sebagai kepala cabang di suatu perusahaan, Pak. Saya branch manager di suatu perusahaan. Saya tidak sebutkan ini live masalahnya. Perusahaan itu bergerak di bidang impor. Selain saya memang basicnya dari pesantren, Pak. Jadi jangan ini, Pak, jangan minder kalau punya anak dari pesantren, jangan minder. Kata siapa anak pesantren, anak pondokan tidak bisa memimpin di dunia ini? Banyak, Pak. Kiai Ma'ruf Amin kiai, Pak, dari pondok gitu, Pak. Gus Dur itu dari pondok gitu. Pesantren ini, jadi presiden ini. Itu. Jadi jangan minder punya anak yang dari pondok. Sekarang wakilatul hayat, tidak punya rasa malu lagi pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat dengan terang-terangan, maksiat di mana-mana, Pak. Maksiat di mana-mana. Apalagi sekarang, hati-hati yang punya anak gadis dan anak bujang, Pak. Apalagi anak gadis. Pak. Nasihati yang baik, Pak. Diarahkan pada agama. Jangan sampai dalam segi pakaian, busana diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh agama kita. Ini kadang-kadang, Pak. Saya balik dari Pusri, lewat dari Pusri, lihat pakai mobil, ya kan? Kalau masih gadis pakai yang ketat itu legging apa itu? Masih enak dipandang, Pak. Kalau gadis, Pak. Kalau nenek-nenek pakai legging nih, enak jengoknya, Pak, muntah aku, Pak. Iya kan itu, Pak. Kalau masih gadis ya dijengok cemano, tak jengok cemano itu. Itu bahasanya aja itu. Itu sekarang kan itu. Ada banyak buruk sekarang tuh. Buruk itu ibu-ibu pakai rok. Iya. Buruk ibu-ibu pakai rok mini. Sudah keriput pakai rok mini pula. Gitu. Pengen numpur sama mobil tuh. Gitu. Tidak punya rasa malu. Dan kita juga tidak malu, Pak. Saya lihat, Pak, ya di daerah-daerah itu, Masya Allah, Pak, orang menikahkan anaknya itu naudzubillah summa naudzubillah, ya, Pak. Ya alhamdulillah mungkin di sini tidak kate, mungkin di sini kate lah, sampai anaknya sampai menikahkan, sampai hamil duluan, naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa? Tidak punya rasa malu, Pak. Kita sebagai orang tua terlalu bangga dengan anak kita. Ini ibu-ibu.
Ibu lagi nih. Anak gadisnya dijemput oleh pacarnya katanya. Dijemput dibawa malam mingguan. Suami bukan, sanak keluarga bukan, bawa anak kita yang belum dinikahi. Ya kan? Bangga, paginya cerita dengan tetangga kita beli sayur. Sambil beli sayur, anak aku katanya semalam dijemput oleh cowoknya katanya. Pakai mobil Vario katanya. Itu kan bangga, anak pacarnya itu pakai mobil. Baliknya bawa oleh-oleh, bawa martabak ini katanya. Enggak tahu martabak anaknya habis. Gitu. Bangga tuh. Akhirnya tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai anak gadisnya dibawa tanpa akad nikah. Naudzubillah. Saya mau bertanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Jujur Pak ya. Kira-kira ibu dan bapak ridho enggak kalau kita punya anak gadis atau bujang? Sama baik bujang juga Pak. Jangan ngomong kayak apa anak kita lanang juga, sama baik Pak. Buntingi sama lanang juga, sama betino. Itu kan kalau anak betino ini ngeri katanya. Ya sama baik Pak, bujang juga ngeri. Emang macam mana itu ceritanya itu? Ridho dah anak gadis kita, anak bujang kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dibolehkan di dalam agama kita. Ridho dah Bu? Yakin jawabannya tidak ridho kalau orang yang waras Pak. Kalau tidak waras ya ridho baik kalau tidak waras gitu. Wakilatul haya, tidak punya rasa malu pada Allah. Itu salah satunya yang merusak amal ibadah kita. Yang kelima, watulul amal. Watulul amal, terlalu banyak angan-angan, panjang pikiran Pak. Begawe dak galak, berdoa dak galak, sholat dak galak, pikirannya angan-angan. Jikalau. Ngitung-ngitung bintang, ngitung-ngitung harta uang. Itu. Usaha dak galak, ngomongin tadi, balik lagi pada poin pertama tadi, ngomongin uang, ngomongin harta uang. Ya Pak? Ngomongin si Pak Haji tadi, mungkin Pak Haji kaya bisa pergi haji, beli mobil, beli rumah, beli tanah. Ya mungkin Pak Haji itu punya usaha, berusaha dan malamnya sholat, malamnya ngaji, malamnya bangun, kita bangun kencing, bukan sholat. Kalau tidak kencing dikencingi. Itu Pak. Kalau mungkin Pak Haji yang mewah hidupnya berkah itu mungkin dia punya usaha, kerja keras dan malamnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Akhirnya dia kaya di dunia dan di akhirat. Pisau sedekah. Lah kita ini ngomong katanya kayonian nih, kita tak galak usaha, sholat tak galak, bangun malam tak galak, ya kan? Ini nih suaminya mabuk baik, suaminya teler baik, istrinya trippingan baik, sama baik itu tuh. Nah, bisanya ngomongi kekayaan orang lain, tapi kita tidak galak usaha dan berdoa. Watulul amal tuh panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu tidak mau usaha dan berdoa. Beda dengan cita-cita. Kalau kita punya cita-cita mau pengen jadi orang kaya ya kerja, sholat, ibadah, tahajud yang kuat. Itu para kiai-kiai, ustad-ustad itu gawe idak sesarungan terus tapi kaya, mobilnya bagus. Mungkin dia tuh berdoa dengan Allah, ya Allah dikasih keberkahan, sholat terus, tahajudnya tak lewat. Ya wajar mereka itu berkah. Ya kita sudah gajinya cuma 1 juta, mabok terus, sholat tak galak, sombong pula. Nah udah KTMB-an Pak, KTMB-an Pak, bahasanya seperti itu Pak. Itu orang-orang yang tidak diridhoi Allah. Bukan ngomongin uang, kalau ngomongin uang saya ngomong ke uangnya Pak. Ustaz ngomongin uang, aku tak nyebut ke uangnya. Yang ngomongin uang itu nyebut uangnya Pak. Contoh Pak, yang terakhir, siang Pak. Wadzalimu la yantahi. Saya tutup wadzalimu la yantahi. Kalimat wadzalimu la yantahi ini kalau kita belajar ilmu sastra bahasa Arab Pak, dari kalimat yang 5 ini Rasulullah ditutup oleh kalimat wadzalimu la yantahi.
Janganlah kalian tuh berbuat dolim di muka bumi ini. Ketika kalian diberi kekayaan, ketika kalian diberikan kekuasaan, ketika kalian diberikan kemampuan di muka bumi ini, di kehidupan ini, jangan dolim. Ini dolimnya minta ampun, mentang-mentang kaya juga itu. Tanah wong diukur-ukur terus ini. Itu. Mentang-mentang dia hebat di kampung ini, dolim dengan wong, menjahati orang lain. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mendolimi orang lain, kedoliman itu akan menimpa ke diri kita sendiri. Di dunia atau di akhiratnya, Pak. Kedoliman itu. Janganlah kalian dolim terhadap diri kita sendiri. Itulah, Pak, dirangkum dari 5 perkara itu sampai wa dzalimu la yantahi. Sebenarnya ini sering kita alami di dalam kehidupan kita, Pak ya. Yang kita alami. Sadar atau tidak sadar kita lakukan. Nah, baru, Pak, ketika kita bisa menyingkirkan perilaku itu, lah doa itu masuk, Pak. Doa kalimat itu, nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah kebaikan di dunia dan di akhirat, menyingkiri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, dan kalimat la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut, husnul khotimah. Lidah kita lekat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiket surga sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk surga, Pak. Ya kan? Sudah masuk surga kan? Ya sudah. Itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Itulah tujuan hidup kita ini, cuman kebaikan di dunia dan akhirat. Bagaimanapun caranya kita melakukan itu, yang sudah ada tuntunan dari Rasulullah dan para ulama kita dan para habaib kita lakukan sekuat tenaga dan kita singkiri larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan bermanfaat pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya bukan menggurui dan saya bukan mengajari pada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah. Kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan pertemuan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika kita meninggalkan dunia ini kita husnul khatimah dan dikumpulkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi Bapak, Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak menggurui dan saya tidak bermaksud mengajari ataupun apapun. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafin wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum ya karim.